Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ridwan Ramadan. Saya akan memberikan tutorial basis data tentang seleksi menggunakan fungsi pengelompokan. Sebelumnya kita akan membuat tabel dulu tentang pegawai. Kita membuat database-nya, create base pegawai. Terus kita use pegawai, lalu kita buat tabelnya, tabel pegawai. Kita masukkan NIP, caranya lalu kita masukkan umur lalu kita masukkan tinggi, ya 2, kita masukkan berat, kita masukkan primernya, nah, kita sudah membuat tabelnya. Sekarang kita lihat tabelnya, lalu kita masukkan NIP-nya 00 01, namanya Dadang Darajat, terus umurnya 40. Dan alhamdulillah tabel-tabel tersebut telah dibikin. Dan untuk seleksi menggunakan fungsi pengelompokan yang pertama yaitu menghitung jumlah record dengan count. Fungsi count digunakan untuk mendapatkan jumlah record atau baris data di dalam suatu tabel. Dengan fungsi ini berapapun data dalam tabel atau hasil seleksi relasi akan dihitung dengan cepat. Contohnya seperti berikut. Silakan select clone, from pegawai, oh ternyata select count, dan itulah hasilnya. Dan itu hasil tanpa alias. Dan bagaimana kalau hasil menggunakan alias?
kita akan mencobanya. Dan select lalu untuk hasil menggunakan alias. Bagaimana kalau dengan menyebutkan kolom? Kita coba. Yang kedua, menjumlah suatu bilangan dengan sum. Fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan nilai pada kolom yang berbentuk angka atau data numerik. Dengan fungsi ini, berapapun nilai data pada setiap record dapat dijumlahkan secara cepat dan tepat. Menghitung rata umur secara manual. Jadi umur ratanya 33,667. Terus yang ketiga yaitu bagaimana kalau menghitung rata umur tanpa mengetahui jumlah record. Sum umur umur pegawai. Yang ketiga mencari nilai rata-rata dengan APJ. Fungsi APJ digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dari semua nilai yang ada pada kolom tabel atau dari hasil seleksi kondisi. Dengan fungsi ini, berapapun nilai data pada setiap record dapat dihitung nilai rata-ratanya secara cepat dan tepat. Menghitung umur rata-rata. Menghitung berat rata-rata. Menghitung tinggi rata-rata.
Dan yang keempat, mencari nilai minimal dengan min. Fungsi min digunakan untuk mendapatkan nilai terkecil dari semua nilai yang ada pada kolom tabel atau dari hasil seleksi kondisi. Dengan fungsi ini, berapapun nilai data pada setiap record dapat dihitung nilai terkecilnya secara cepat dan tepat. Menghitung umur pegawai paling muda. Select in umur tiga. Bagaimana kalau menghitung berat pegawai paling kecil? Kita masukkan select min berat terkurus pegawai. Terus bagaimana menghitung tinggi pegawai paling pendek? Kita select min tinggi Nah, terus yang kelima yaitu mencari nilai maksimal dengan max. Fungsi max digunakan untuk mendapatkan nilai terbesar dari semua nilai yang ada pada kolom tabel atau dari hasil seleksi kondisi. Dengan fungsi ini, berapapun nilai data pada setiap record dapat dihitung nilai sekecilnya secara cepat dan tepat. Menghitung umur pegawai paling tua. Select max umur jika kalau menghitung berat pegawai paling berat, select max, lalu kita masukkan berat berat pegawai. Lalu jika menghitung nilai maksimal tinggi badan, tinggal kita masukkan tinggi tinggi pegawai. Lalu yang ke-6 adalah mencari nilai minimal dan maksimal dengan menggunakan fungsi min dan max. Kita dapat mencari nilai maksimal dan minimal secara bersamaan. Contohnya seperti select min berat minimal max berat maksimal pegawai, maka akan keluar nilai minimal dan maksimalnya. Terus menghitung tinggi minimal dan maksimal sekaligus bagaimana? Select min tinggi kita masukkan tinggi akan keluar nilai minimal dan maksimal tinggi.
Lalu yang ketujuh itu seleksi data dengan range nilai. Masih menggunakan data yang ada dalam tabel pegawai, kita akan melakukan seleksi data berdasarkan range nilai. Untuk mendapatkan nilai data seperti ini, kita dapat menggunakan operator pembandingan between. Menggunakan operator pembanding, tampilkan data pegawai yang contohnya seperti ini ya. Select from pegawai umur lebih dari sama dengan 30 and umur kurang dari sama dengan 35 akan keluar. Terus bagaimana menggunakan parameter between? Yang tadi kan menggunakan operator pembanding, lalu yang selanjutnya akan menggunakan parameter between. Menggunakan parameter between merupakan cara terbaik untuk mendapatkan nilai range atau nilai. Pada praktiknya saat membuat laporan, parameter ini biasa digunakan untuk mendapatkan laporan data berperiode dan range nilai. Contohnya seperti berikut. Select Y where 30 and 35. Akan keluar data seperti berikut. Nah, mungkin itu saja tutorial mengenai seleksi menggunakan fungsi pengelompokan ya. Terima kasih telah menonton dan mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.